Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk dari Surau ya, yaitu sebuah mini proyektor dengan tipe MT5. Produk ini banyak di request sama teman-teman di YouTube ya, dan kali ini saya berkesempatan untuk review mini proyektornya dari Surau dengan tipe MT5. Dalam video ini saya akan coba tes luxnya berapa, kemudian saya akan coba test drive di jalan pada malam hari untuk mini proyektor dari Surau dengan tipe MT5. Jadi simak terus video ini ya. Untuk harganya sendiri tergolong murah sih untuk sebuah mini proyektor dengan power yang lumayan cukup besar sih. Ini adalah mini proyektor yang paling besar powernya atau wattnya yang paling besar yang pernah saya coba sampai saat ini ya. Biasanya itu di 30, paling besar itu di 45 watt ya. Tapi ini di 50 watt ya. Harganya di 235.000 untuk satu piece-nya dan bergaransi selama 1 tahun. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, bisa cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Oke, jadi untuk harga di 235.000 itu satu piece. Di dalam dus ini ada satu piece untuk mini proyektor dari Surau MT5 dan soketnya H4 ya, hanya ada tipe soket H4, nggak ada tipe soket lainnya. Kita coba lihat di dusnya, ini cukup kecil ya, karena di dalamnya cuma satu piece. Di sini kita bisa lihat untuk spesifikasinya model MT5, low beamnya itu di 50 watt, high beam di 65 watt. Nanti kita ukur untuk powernya ya. Voltasenya bisa bekerja di 9 sampai 16 volt DC ya. Jadi di motor dan di mobil 12 volt DC ini bisa digunakan. Lifespan-nya 50.000 jam dan color temperaturnya 6000 Kelvin atau warna putih. Kita coba lihat isi di dalam dusnya ini ya. Di sini ada buku informasi dari sellernya bagaimana untuk garansinya. Ini garansi produk Indo Auto dengan garansi selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Jadi dia ada garansinya. Kita coba lihat langsung di mini proyektornya ya. Untuk kelengkapannya cuma itu saja, nggak ada kelengkapan lainnya seperti obeng dan sejenisnya ya. Kita coba lihat di sini desainnya, ini silver semua ya. Kalau dari bentuknya ini sih unik ya. Tapi dari brand-brand lain sudah ada beberapa yang mengeluarkan produk seperti ini. Ini beda sama mini proyektor yang pernah saya coba pada video sebelumnya. Di model low beam dia pantulin dari reflektor sendiri kemudian ke lensanya. Lensanya masih clear di sini. Tapi di mode high beam dia pantulannya ke reflektor headlamp, jadi masih mengandalkan pantulan reflektor di headlamp mobil atau motor ya. Jadi mobil motor bisa digunakan dengan soket H4. Kemudian di sini masih ada setel tinggi rendahnya, di bagian sini ada baut setel tinggi rendah dan masih bisa di setel kemiringan cahayanya di sini. Ada kipas, materialnya full aluminium ya. Dan untuk di emitter chips di high beam dia pakai yang 3570 6 core ya untuk di mode high beamnya atau chips emitter high beamnya. Dan juga ini bisa kita lepas ya dari cangkangnya ini. Beda sama mini proyektor yang lain itu nggak bisa dilepas, ini bisa dilepas seperti ini. Kemudian ada pipa head pump di sini yang materialnya itu tembaga, yang biasanya kalau pada bohlam LED dia pakai double head pump. Ini ya sama seperti itu ya sistemnya. Jadi beda sama mini proyektor lain yang wattnya itu nggak bisa besar-besar sekali, ini bisa lebih besar karena dia ada material tembaga yang penyerapan panasnya bisa lebih bagus lagi. Dan kalau kita lihat tadi di mode high beam chips emitternya 3570 ya, 6 core, tapi yang di mode high beam ini besar sih. Ini 4575 dengan 9 core. Jadi ini luar biasa. Emitter chips yang di low beam ini besar ya. Ada sealnya di sini. Jadi dia bisa dilepas ya dari cangkangnya seperti ini. Jadi sistemnya ini seperti sebuah proyektor MH1 dengan bohlam ya. Bohlamnya ya seperti ini ya. Sih, kalau dari build quality-nya bagus, 235.000 ini bagus ya. Ini bisa kalian perhatikan dari potongan dan pengecatannya. Lensanya dia clear. Kita coba ukur dimensinya ya. Saya pasang dulu untuk ukur dimensinya. Harus diperhatikan kalau ingin pasang di headlamp H4 itu di bagian diameter lensanya atau diameter bagian depannya. Minimal itu harus ada diameter lubang headlamp 3,65 cm, ya paling tidaknya 3,7 cm lah ya, 37 mm, itu harus ada lubangannya. Kemudian kalau dari dudukan soket ke ujung lensa, ini sekitar 7 cm ya. Kalau keseluruhannya, untuk panjang seluruhnya, ini di 11 cm panjang keseluruhannya. Kalau drivernya dia eksternal ya atau terpisah, ada brand Surau-nya atau logo Surau-nya di sini.
Dan material pembungkus kabel juga bagus di sini ya. Soket A4 nice. Kalau dari build quality dan tampilan jujur saja ini saya suka ya. Kita coba lihat untuk powernya berapa. Katanya sih 50 watt di low beam dan 65 watt di high beam. Saya harap ini nggak mengecewakan ya untuk hasilnya, karena powernya ini cukup besar lah. Oke, jadi di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC dengan tegangan seperti biasa yang saya gunakan itu di 13,6 volt. Untuk mini proyektor dari Suro dengan tipe MT5 ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt DC. Kita coba lihat untuk di mode low beam-nya. Di mode low beam startnya tadi 57 watt ya. High beam di 76 watt. Luar biasa, ini tinggi sekali ya. Ini adalah mini proyektor dengan power yang tinggi yang pernah saya coba sampai saat ini ya. Kita coba lihat karakter cahayanya. Dia cut off-nya flat ya atau rata, dan ini padat ya. Ini bisa kalian perhatikan padat cahayanya di bagian tengah. Kalau di sini sih nggak terlalu kelihatan karakter cahayanya, ini cut off-nya agak sedikit tebal ya. Tapi ya ini karena disorot dekat ya. Nanti lebih pastinya pada saat sorot agak jauh ya. Untuk di mode high beam-nya dia pantulannya ke reflektor ya. Ini saya coba nyalakan dan ini bisa kalian lihat untuk mode high beam. Nanti high beam-nya bisa saya perlihatkan lebih pastinya kalau sudah terpasang di headlamp ya. Oke, powernya di low beam 55 watt, di mode high beam di 74 watt ya. Luar biasa ya. Ini kipasnya kencang kali ya. Putarannya di sini kencang. Ini bisa kalian dengar sendiri suaranya. Oke, nanti kita coba hitung juga untuk temperatur panasnya ya. Ini saya coba tunggu dulu beberapa menit ya, hingga 15 menit lebih ya. Kita coba lihat power stabil yang didapatkan berapa ya. Di low beam angkanya masih di angka 50 watt, di 54 watt. Di mode high beam 72 watt. Saya coba nyalakan dulu, kita coba lihat stabil powernya berapa di sini. Oke, jadi ini sudah setengah jam lebih ya saya nyalakan. Power stabilnya di angka 52, sekian watt ya. 52,7 watt. Ini bisa dianggap di 53 watt ya. Startnya tadi di 57 watt, stabil ya. Bisa kita anggap 53 atau 52 watt lah untuk stabilnya. Cuma 5 watt ya turunnya, dan itu tergolong cukup stabil ya. Biasanya kalau mini proyektor itu kebanyakan itu di antara 10 watt ya. Tapi ini tergolong cukup stabil ya. Masih di atas 50 watt. Luar biasa ya, powernya besar. Untuk di mode high beam 70 watt, yang startnya tadi di 76 watt ya. Kemudian di mode low beam 52 watt. Luar biasa. Kalau untuk terangnya ini saya rasakan masih terlihat terang pada saat dinyalakan tadi ya. Ini bisa kalian perhatikan padat sekali ya cahaya di bagian tengahnya ini. Dan kalau dilihat di sini ini rapi ya cahayanya. Tentu saja untuk bentuk cahaya itu dia persis seperti proyektor biled ya untuk di mode low beam-nya. Kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Ini nyalanya sudah setengah jam lebih ya. Untuk di bagian kipasnya di 50 derajat Celcius. 63, 67, 69, 70. Oke, nice. Untuk sebuah mini proyektor itu tentu saja itu angka yang bagus ya untuk panasnya di 70 derajat Celcius. Oke, di bagian bolnya dia nggak panas ya, 38 derajat Celcius. 30-an derajat Celcius di bagian bol. Di bagian depan 50 derajat Celcius, di bagian bawah dia sampai 70 derajat Celcius ya. Oke, jadi mentok-mentok yang saya dapatkan di body mini proyektornya 70 derajat Celcius. Itu angka yang bagus ya untuk sebuah mini proyektor ya. Kalau untuk di body drivernya sampai 83 derajat Celcius. 84 driver memang menghasilkan panas ya. 84 ya, 84 derajat Celcius paling mentoknya, dan 70 derajat Celcius di body mini proyektornya.
Powernya cukup stabil dan untuk penyerapan panas tergolong cukup bagus untuk sebuah mini proyektor ini. Oke, setelah saya hitung untuk powernya start di 57 watt, stabil di 52 watt, dan itu tergolong cukup stabil ya untuk sebuah mini proyektor. Panasnya di body mini proyektornya 70 derajat Celcius dan di body drivernya 84 derajat Celcius. Masih tergolong cukup bagus untuk penyerapan panasnya. Dari build quality yang didapat di harga 230 ribuan ya. Ini bagus. Dari pengecatannya dan potongan-potongan heatsink ini bagus, dan apalagi dia pakai double head pump atau pipa tembaga ya di sini yang akan sangat bagus dalam penyerapan panasnya. Selanjutnya kita akan coba hitung luxnya, dan pada video ini juga saya akan coba test drive di mobil karena saya sudah siapkan 2 pits untuk mini proyektor Suro MT5-nya yang akan saya test drive di malam hari. Jadi jangan kemana-mana, kita coba lihat hasil dari mini proyektor Suro MT5 ini digunakan di jalan pada malam hari, juga bagaimana hasil luxnya. Simak terus video ini. Oke, jadi untuk mini proyektor Suro MT5-nya saya akan coba tes di mobil Suzuki R3 dengan soket headlamp H4 ya. Di sebelah kiri ini sudah saya pasang mini proyektor Suro MT5-nya. Pemasangannya PNP tanpa perlu penambahan relay atau perubahan soket. Asalkan soket di headlamp motor atau di mobil itu H4. Motor bisa digunakan, mobil juga bisa digunakan. Pemasangannya PNP ya, tanpa harus penambahan lainnya. Di sini pemasangannya seperti bohlam LED lainnya atau mini proyektor lainnya. Karetnya masih terpasang baik. Nah, sebelum itu saya coba tunjukkan dulu karena dia ada setting kemiringan cahayanya. Kalau kalian pasang dan cut off-nya itu miring atau cahayanya miring, itu dilonggarin baut di bagian sini. Baut di bagian dua kiri kanan ini kita longgarkan dulu pakai obeng ya. Misalnya ini saya coba longgarin. Tapi ini sudah saya setting ya untuk kemiringannya. Jadi pada saat kita longgarin sedikit, jangan dilepas ya. Lalu kita putar. Untuk settingan di mobil ini yang saya buat seperti ini, dan untuk jarak mainnya ini jauh ya. Lubang setelan kemiringannya ini jauh standarnya. Jadi nggak perlu dibobok lagi. Untuk settingannya jauh ini. Kemudian untuk setting jarak antara low beam ke high beam di bagian baut ini ya. Misalnya jarak high beam ke low beam itu jauh ya. Kalau misalnya jaraknya terlalu jauh, ini kita sedikit buka posisinya. Tapi kalau misalnya posisinya terlalu dekat, kita kunci ya posisinya. Jadi ini adalah untuk baut setelan jarak antara low beam ke high beam. Dan ini adalah skrup atau baut untuk setel kemiringan cahayanya. Di sini saya coba tunjukkan cara pasangnya. Pastikan bohlam yang terpasang dilepas dulu, dan ini pengaitnya ya. Kita pasang dulu cangkangnya ini. Dan ini masuk ya ke lubangan headlampnya. Lalu kita pasang pengait bohlam headlampnya nih. Nah seperti ini, jadi sudah terpasang. Kemudian kita pasang karetnya dulu ya. Ini karetnya kita pasang dulu ke headlamp. Oke, sudah terpasang. Pastikan posisi lubang karetnya dia sejajar dengan lubang cangkang LED-nya ya, atau mini proyektornya. Baru kita masukin ini bagian atas ya, yang bagian ini nih. Lalu sedikit kita dorong ke depan. Oke, sampai mentok ya. Oke, ini sudah mentok posisinya. Kemudian kita pasang untuk soket kabelnya. Jadi saya nggak perlu tambahan relay ya di sini. Sistemnya PNP, tinggal kita kerjakan di rumah tanpa repot-repot ke bengkel, ini bisa ya. Dan kalau bisa drivernya diikat kabel tes atau direkatkan menggunakan double tip. Oke, seperti ini. Sekarang kita coba lihat. Dan untuk setelannya, pada saat kita setel, kita pasang seperti ini dulu tanpa terpasang karetnya untuk setelnya. Karena kalau terpasang karetnya kita nggak bisa setel di bagian bautnya. Tapi ini tadi sudah saya setting dan langsung saya pasang karetnya dulu. Untuk hasil cahaya seperti ini. Ini mini proyektor dari Suro MT5 ya. Untuk di model low beam dia tanpa pantulan ke reflektor lagi, jadi dia pantulannya tersendiri, kecuali di mode high beam pantulannya baru ke reflektor. Nah misalnya dia kurang fokus ya cahayanya, kurang mentok ya, bisa seperti ini nih. Ini kan saya buat kurang mentok ya.
hasilnya seperti ini. Harus mentok ya biar bisa bagus hasilnya atau pas seperti ini. Dan posisinya lurus. Oke, posisinya sudah lurus. Dan untuk setting tinggi sorot cahaya low beam itu di bagian settingan headlampnya ya. Biasanya di headlamp itu ada tunjuknya, ini up and down, tinggi rendah. Kemudian ada yang kiri kanan, lebar sempit. Untuk up and down ini bisa kalian setting di bagian sini biasanya. Posisinya ini untuk tinggi rendahnya menggunakan obeng plus seperti ini, tinggal kita putar. Tinggal dilihat petunjuknya di sini. Kalau searah jarum jam berarti meninggikan, berlawan arah jarum jam itu merendahkan. Sama halnya dengan RL ini ya, kiri dan kanan. Yang posisinya di sini nih. Oke, jadi itu untuk tinggi rendahnya di mode low beam, dan untuk jarak low beam ke high beam tadi saya sudah tunjukkan. Kita coba lihat ini di mode high beam dan ini mode low beam. Luar biasa ya. Karakter cahayanya mirip seperti proyektor biled, cut off-nya rapi dan tajam, kontras ya garis birunya. Meskipun lensanya clear, untuk di mode high beam masih manfaatkan pantulan reflektor. Tapi positifnya dia lebih padat ya cahayanya. Kita coba lihat di bagian indikator high beam masih nyala ya. Ini bisa kalian lihat indikator high beam masih nyala ya. Kita coba ukur luxnya ya. Ini jaraknya di 3 meter. Saya mundurin lagi posisinya hingga permukaan headlamp ke dinding itu 5 meter. Jadi jaraknya 5 meter dan salah satu sisinya akan saya matikan karena saya akan coba ukur salah satu sisi atau satu pitch untuk mini proyektor ini. Oke, jadi di sini saya akan ukur luxnya dengan jarak 5 meter dari dinding di sana ke permukaan headlamp ini. Dan ini saya cuma hitung di salah satu sisinya ya. Satu sisinya sebelah kiri ini saya sudah cabut soket kabelnya. Saya hanya ukur satu sisinya saja sebelah kanan di sini. Dan perlu diingat, biasanya saya ukur lux pada sebuah proyektor, beberapa mini proyektor itu ada yang di luar headlamp. Ini saya hitung dengan terpasang di dalam headlamp. Dan untuk cahayanya, kalau sebuah lampu atau sebuah mini proyektor seperti ini terpasang di headlamp, itu intensitas atau terang cahayanya akan berkurang 10-15% ya. Jadi pada saat terpasang di headlamp seperti ini, cahayanya akan sedikit berkurang karena melewati mika headlamp ini. Jadi kita coba ukur untuk luxnya dengan jarak 5 meter di salah satu sisinya. Pertama di mode low beamnya dulu. Walaupun lensanya clear, di sini kita bisa lihat untuk warna garis cut off-nya itu ada warna ungu di bagian tengah dan biru di bagian kiri kanannya. Jadi walaupun lensanya clear, ada efek-efek ungu dan kebiruannya. Kita coba ukur luxnya di sini. Oke, mencapai 2200 ya. Luar biasa ya. Ini 2200 rata ya. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya. Maksimal yang saya dapatkan untuk mini proyektor Suro MT5 ini di mode low beamnya ya. Di 2282. Ini untuk sebuah mini proyektor tinggi sih. Luar biasa. Sekarang kita coba di mode high beamnya. Karena mini proyektor ini memanfaatkan pantulan dari reflektor untuk di mode high beamnya. Jadi untuk mode high beamnya ini fokus dan padat ya di bagian tengah. Ini masih kelihatan di cut off-nya, namun sudah samar-samar pada saat mode high beam. Tadi di mode low beam 2200 ya. Untuk di mode high beam mencapai 4000 lux. Makanya kalau untuk pantulan reflektor itu akan sangat padat ya cahayanya. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya ya. Maksimal yang saya dapatkan untuk di mode high beam di mini proyektor Suro MT5 ini tinggi ya. 4400 lux untuk sebuah mini proyektor yang pernah saya coba. Ini luar biasa ya, tinggi sekali untuk hasil high beamnya ya. Di 4400 1 lux ya. Luar biasa untuk mini proyektor Suro MT5 ini. 2200 untuk di mode low beam dan 4400 di mode high beamnya. Sekarang kita coba test drive untuk mini proyektor Suro MT5 ini.
hasil dari mini proyektor Suro MT5 nya yang sudah saya sorot ke jalan sebelum saya test drive seperti ini ya. Dan karakter cahaya memang mirip ya seperti proyektor biled yang lensanya lebih besar. Walaupun lensanya kecil tapi outputnya lebar loh. Ini bisa kamu perhatikan dan cahayanya rapi. Ini hasilnya luar biasa sih untuk sebuah mini proyektor MT5 ini. Tadi untuk luxnya tergolong tinggi ya untuk sebuah mini proyektor, apalagi di mode high beamnya. Di mode low beam cut off-nya rapi ya, dan efek garis birunya yang di bagian tengah sedikit agak ungu itu kontras ya warnanya. Nah ini mode high beamnya sih, ini fokus dan padat ya di bagian tengah. Lebarnya bagus ya, lebarnya bagus, tingginya juga bagus. Di bagian tengahnya ini padat ya. Yang luxnya tadi di atas 4000 lux ya untuk di mode high beamnya. Saya coba matikan dan saya coba dim ya. Luar biasa ya. Sekarang kita coba test drive untuk mini proyektor Suro MT5 ini digunakan di jalan pada malam hari. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke, setelah saya test drive untuk mini proyektor Suro MT5 ini luar biasa ya. Di harga 235.000 per piece-nya dan garansinya 1 tahun. Untuk mini proyektor Suro MT5 ini worth it sekali ya. Dari segi hasil cahaya di mode low beam ini bagus, terang dan padat cahayanya. Kalian bisa lihat ketebalan cahaya tadi pada saat saya test drive di jalan. Memang di bagian sini kelihatan agak kurang rapi ya di bagian cut off bawahnya, tapi ya pada saat saya lihat ke kabin tadi cut off bagian bawah ini nggak kelihatan. Jadi dari depan ke bawah itu terisi semua ya tinarnya. Lebarnya bagus walaupun lensanya kecil, tapi untuk output lebarnya udah sangat bagus ya. Visibilitas kiri ke kanan itu bagus ya. Cut off-nya tajam dan rapi dan garis birunya itu kontras dan sedikit ada efek ungunya ya. Walaupun lensanya clear tapi efek biru dan agak keunguannya masih ada ya. Tebal ya untuk cahayanya. Dan salah satu keunggulan lagi pada mini proyektor ini ada pada high beamnya.
Untuk sebuah mini proyektor high beam dari Suro MT5 ini yang paling sadis yang pernah saya coba sih. Jauh sorotan itu bagus, tebalnya bagus, kemudian terangnya juga bagus. Ini bisa kalian perhatikan tadi, nih padat sekali ya di bagian tengahnya. Di model low beam dia nggak kalah juga ya, di model low beam bagus ya. Nah di model low beam juga kelihatan bagus ya, terangnya bagus, harganya juga nggak terlalu mahal ya, 235.000 per piece-nya, bisa dipasang di motor juga di mobil seperti ini. Soket H4 tanpa perlu rubahan soket, tanpa penambahan relay, dan langsung PNP pemasangannya. Ini cocok buat kalian yang ingin cahaya seperti sebuah proyektor biled, tapi nggak mau ribet untuk bongkar pasang headlamp dan mengeluarkan biaya yang banyak ya. Ini saya coba matikan dulu seperti ini, dan pada saat ngedim, luar biasa ya. Ini sebuah mini proyektor yang unggul sih menurut saya, yang harganya tuh nggak terlalu mahal, dan powernya juga nggak main-main ya, di 50 watt stabilnya ya, di atas 50 watt. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya ya. Garansinya selama 1 tahun. Nah, mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review dan test drive untuk mini proyektor dari Suro MT5 nya ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat ya. Dan jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.